Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tamara Isla Unufus dengan NIM L1A1200050, kelas B002, Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa informasi tentang lahan gambut berdasarkan tugas mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan. Pada tahun 2015 menjadi tahun terburuk bagi Indonesia dalam sejarah kebakaran hutan, lahan, dan gambut dalam 18 tahun terakhir. 2,6 juta hektar hutan dan lahan terbakar sepanjang bulan Juni sampai November 2015 dengan kerugian finansial sebesar 221 triliun rupiah. Kemudian El Nino sebagai penyebab kebakaran hutan. Sekitar 33% yang terbakar merupakan lahan gambut, di mana salah satu fungsi lahan gambut ini adalah sebagai penyimpanan karbon yang amat sangat besar. Dalam kebakaran hutan selama 3 bulan menghasilkan atau mengeluarkan emisi karbon sebesar 800 mega sampai 1,6 gigametrik ton, setara dengan karbon dioksida. Pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, upaya untuk pencegahan kebakaran lahan gambut di masa mendatang. Sebesar 2.492.527 hektar areal terdegradasi yang perlu direstorasi, di mana 30% dari 2,4 juta lahan gambut ditargetkan mulai dilakukan pada tahun 2016. 20% prioritas lahan gambut akan ditargetkan pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Kemudian 10% ditargetkan pada tahun 2020. Terdapat 7 provinsi daftar restorasi lahan gambut, yaitu Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Menurut Bapak Tersono Wayono, prioritas restorasi gambut yaitu bekas kebakaran dan pada tanah atau lahan atau kawasan yang diovokasi oleh masyarakat yang ditanami sawit. Beberapa upaya restorasi lahan gambut yaitu: pertama, pembasahan lahan gambut; kedua, penanaman kembali lahan gambut; ketiga, peningkatan kesejahteraan dengan memanfaatkan lahan gambut. Dari 2,4 juta hektar, sebanyak 1,4 juta hektar diantaranya berada di areal konsesi perusahaan. Untuk itu, perusahaan juga harus merestorasi dan menjaga lahan gambut seperti yang diatur oleh pemerintah. Kemudian, salah satu bukti sukses restorasi gambut yaitu penanaman kembali tumbuhan asli gambut berada di Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi terluas dengan lahan gambut sekitar 1,200 juta hektar. Namun, akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015, sekitar 730.000 lahan gambut di Sumatera Selatan ikut terbakar. Pemerintah menetapkan restorasi lahan gambut diprioritaskan pada Sumatera Selatan. Kabupaten Temas dengan lahan gambut 570.000 hektar, Desa Sepucuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sukses merestorasi lahan gambut melalui teknik silvikultur khusus. Kesuksesan Provinsi Sumatera Selatan dalam pemulihan lahan gambut menarik dunia internasional mengunjungi lokasi kebun plasma nutfah di Jalan Sepucuk, Sumatera Selatan dalam ajang The Bond Challenge atau Tantangan Bond Initiative. Restorasi yang dihadiri oleh 27 negara. Merestorasi gambut berarti memulihkan harkat kemanusiaan masyarakat. Masyarakat memanfaatkan bekas lahan gambut dengan tanaman seperti nanas, dengan teknik tumpang sari, tanaman rupan untuk membuat tikar dan tanaman komoditas lainnya. Dan juga sekitar 24 hektar lahan yang ditanami komoditas pertanian seperti cabai, terong, dan jagung. Perpres nomor 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM, di mana tugasnya yaitu mengkoordinasi restorasi lahan gambut di 7 provinsi dengan target restorasi sebesar 1,2 juta hektar.
Upaya restorasi gambut dilakukan melalui infrastruktur pembasahan gambut atau IPG. Implementasinya dilakukan dengan sekat kanal, di mana sekat kanal ini berfungsi untuk menjaga kelembaban dan kebasahan lahan gambut. Sekat kanal dengan bahan tambahan kanvas beton, dan sekat kanal ini merupakan salah satu infrastruktur pembasahan lahan gambut yang bertujuan untuk mempertahankan lahan gambut dan meningkatkan tinggi muka air di daerah gambut. Aplikasi sekat kanal kanvas beton ini salah satunya dilakukan di Tahura, Orangkayo Hitam, Provinsi Jambi. Sekat kanal dibangun dengan menggunakan serat kain fleksibel atau kanvas yang mengeras, di mana pekerjaan ini membutuhkan waktu 5-7 hari. Sekat kanal kanvas beton diharapkan dapat diaplikasikan secara luas dan mampu menjadi solusi bagi masyarakat dalam melakukan atau membangun pembasahan lahan gambut yang efisien, efektif, dan tahan lama. Ada 3 teknik pembasahan gambut yang diterapkan oleh BRG, di mana salah satunya yaitu sekat kanal dengan fungsi untuk menyimpan atau menaikkan muka air sehingga lahan gambut lembab. Prinsip kerjanya adalah menahan dan menampung air selama mungkin di dalam kesatuan hidrologi gambut. Sistem peluap juga didasar untuk mengatur jalur transportasi air dan kegiatan penggunaan kanal lainnya. Penentuan lokasi dan penempatan tiap sekat merupakan langkah yang paling krusial pada tahapan konstruksi sekat. Jumlah sekat kanal yang dibutuhkan dan lokasinya ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu seperti panjang kanal dan kontur permukaan tanah. Sebelum dibangun, petugas wajib untuk menemui masyarakat dan melakukan padatapiah, yaitu persetujuan atas dasar awal tanpa ada paksaan. Masyarakat juga berperan dalam mengelola dan merawat lahan gambut. Instrumen pemantauan muka air juga perlu dilakukan sehingga pencatatan fluktuasi muka air di sepanjang kanal yang disekat dapat dilakukan. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan berupa metode penambahan karung tanah, penggantian bahan kayu, dan penanaman tumbuhan lokal untuk memperkuat konstruksi. Badan Restorasi Gambut memiliki 3 pilar utama pendekatan restorasi, yaitu rewetting atau R1, revegetation atau R2, dan revitalization of local livelihoods atau R3, biasa disebut juga dengan 3R. Revegetasi bertujuan untuk penanaman kembali tanaman asli dan adaptif di lahan terbuka. Ada 5 tahapan dalam pelaksanaan kegiatan revegetasi, yaitu yang pertama pembangunan persemaian, kedua, pembibitan tanaman asli gambut, ketiga, persiapan lahan dan penanaman, keempat, monitoring yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan presentasi keberhasilan. Kemudian terakhir yaitu pemeliharaan yang bertujuan untuk menciptakan dan menjaga kondisi produktivitas tanaman dan mendukung keberhasilan tumbuh. Baiklah, sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.